agak kecewa gitu ya. Kecewa, ini anak-anak kenapa dia nggak mau lihat Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, Pak Yani, Pak Gatot, Pak Harto. Itu mereka-mereka yang berjuang sampai kita ini bisa begini gitu loh. Kan seharusnya mereka itu kasih perhatian lah. Tapi anak-anak yang muda-muda ini memang kurang ngerti gitu loh, perjuangan. Di lagu Indonesia Raya itu terbukti bahwa sejatinya jika ingin bangsa ini besar harus dibangun melalui jiwanya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa yang harus dibangun. Nah, pembangunan jiwa ini kan melalui pendidikan sejarah, nggak ada cara lain. Enggak. Kenapa? Boring aja sih. Susah diingat, soalnya panjang-panjang. Bosan aja. Soekarno. Kalau belajar sejarah lewat komik, kamu suka nggak? Suka. Kenapa? Kalau ada bukunya sih saya suka. Karena lucu aja gitu, jadi bisa diingat, ketawa juga. Kafia mengalami peperangan pada pukul 8:30. Nah, jadi saya pikir yang sekarang ada di toko buku ya, bukan komik Indonesia lagi. Yang ada komik Amerika, komik Jepang, komik Korea. Belum nanti kalau komik dari Cina datang, kita jadi apa gitu loh. Kan kita nanti hilang, budaya kita hilang gitu. Maka saya kumpulin teman-teman, saya bilang bagaimana kalau kita mulai bikin film. Bikin film apa? Film perjuangan aja. Ini begini Pak, ini karakter Bagasnya memang sengaja kita buat berbeda dari yang lain, termasuk kostumnya juga. Karena kita ingin secara visual karakter Bagas ini kelihatan keren lah, untuk supaya anak-anak yang baca ini kepengen dandan jadi Bagas gitu, pengen dandan. Kemudian juga bajunya, sepatunya, celananya itu sebenarnya tidak susah didapat. Kita kalaupun jahit bisa bikin sendiri gitu. Itu sih Pak, kira-kira konsepnya. Ada masukan mungkin Pak? Ya saya pikir sih bagus sekali ya kalau begitu. Nah, kita juga bisa membantu ini pengrajin nantinya. Kita ke pengrajin, nah pengrajinnya itu kita suruh bikin topinya kayak gini atau apa namanya, bajunya begini ya, untuk pengrajin. Jadi kita bisa memajukan pengrajin gitu loh. Nah itu juga bisa dijual nanti sama komiknya bareng. Kan kita bantu pengusaha kecil gitu loh. Jadi tujuannya kan ke situ. Tapi kalau bikin film langsung, ini anak-anak juga nggak ngerti. Jadi saya bilang bagaimana kalau kita mulai dengan komik aja. Kalau dengan komik itu mungkin mereka lebih ketarik. Nah kalau komiknya nanti udah bisa dibaca sama anak-anak, baru kita bikin film gitu. Komik dulu, film belakangan. Kita bikin komik sebaik mungkin, lawan itu komik-komik asing gitu loh. Harus ada ininya, nasionalisme itu harus ada. Bagaimana masyarakat Indonesia melawan Belanda? Senjata nggak punya. Kita kalau malam baru turun nyerang Belanda pakai bambu runcing, pakai bambu. Kalau siang kita kabur ke gunung. Makan juga makan kasarnya makan rumput. Kan di gunung nggak ada apa-apa kan.
Nah, jadi itu perjuangan ya, perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi kalau kurang itu ambil bangku, ambil dumbbell, ya, latihan sendiri. Itu lompat dari Jerman kan dia latihan 600 kali. Sebetulnya gagasan kami ini bukanlah sesuatu yang terlalu orisinal gitu ya. Pasti ini juga ada di sebagian orang di Indonesia yang ingin supaya nasionalisme itu tidak hilang gitu ya, terutama untuk anak-anak muda. Nah, dari situlah kita mulai berpikir berbuat sesuatu untuk memperkenalkan lebih dekat lagi sejarah kepada anak-anak muda, anak-anak sekolah. Karena sekarang ini kan sudah banyak sekali pilihan mereka, pengaruh-pengaruh dari luar negeri dan sebagainya yang kita tidak bisa hentikan, tidak bisa tahan. Nah, jadi kita berpikir bagaimana kalau kita membuat komik sebagai media untuk memperkenalkan sejarah kepada anak-anak muda. Ya, komik Bagas ini isinya tentang seorang tentara pelajar, anak muda yang namanya si Bagaskara. Tapi kita permudah menjadi Bagas aja gitu namanya ya. Dan dia menjadi tokoh utama di dalam komik ini. Dia mau sekolah, tapi waktu itu zaman pertempuran, zaman susah, sehingga akhirnya terhentilah sekolahnya. Bahkan dia harus ikut berjuang, atau memang dia sendiri juga ingin berjuang melihat penderitaan yang ada di sekitarnya ya, bagaimana semena-menanya penjajah terhadap bangsa kita. Dan itu juga terkena kepada keluarga dia, kepada ayahnya, kepada ibunya gitu. Nah, si Bagas ini menjadi seorang tentara pelajar yang punya keberanian, tapi dia juga satu tim dengan beberapa temannya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah-penjajah ini. Nah, itu yang kita sajikan di komik Bagas ini. Awalnya kita sudah ada beberapa ide dulu, termasuk rentang waktu, setting waktunya. Dari situ kita mulai riset mengenai kejadian-kejadian apa saja yang terjadi saat itu, yang bisa kita jadikan sebagai setting dari cerita yang akan kita buat. Setelah kita sudah cukup punya riset yang cukup hasilnya dari situ, kita mulai memplot cerita itu sesuai dengan setting waktunya. Nah, setelah itu selesai, kita mulai mendesain karakternya. Dari karakter itu, kita mulai dari karakter utama, Bagas, kemudian kita mulai desain karakter-karakter pembantunya, supporting characters-nya. Dari situ, setelah semuanya fix, sudah disetujui, kita mulai menulis skrip komiknya. Setelah skripnya disetujui, kita mulai menggambar. Menggambarnya juga kita mulai dari sketsa, kemudian kita line art yang rapi. Setelah itu coloring, kemudian kita lettering, jadi menaruh teks ya di komik itu. Terus kemudian kita layout menjadi siap cetak per halaman itu. Ya, kemudian kita setelah semuanya approve, di proofread, kita serahkan ke percetakan untuk dicetak. Ya itu tantangannya. Jadi kita pengen membuat karakter ini itu sesuai dengan masanya, tetapi kita buat dia itu keren untuk anak-anak zaman sekarang, dianggap keren. Jadi kita untuk problem-problemnya kita buat juga agak yang bisa relate dengan anak-anak zaman sekarang. Ini karakter utamanya dan beberapa karakter pendukungnya. Menurut Mas gimana ya untuk karakter Bagas? Menurutku sih secara visual Bagasnya sudah bagus sih, soalnya berbeda dari karakter yang lain. Jadi kalau orang lihat pasti udah tahu kalau Bagas ini karakter utamanya gitu ya. Terus gimana Rio mengenai elemen-elemen
seragam mereka ini gimana nih? Ada masukan nggak? Ya, kalau gue lihat nih bajunya masih kepengaruh Jepang sama Belanda ya. Kalau gue lihat, lo ada referensi nggak kira-kira nih? Kalau dari sisi visualnya, kita buat kostumnya itu kita modifikasi sedemikian rupa sehingga kalau dipakai anak zaman sekarang pun kelihatan bagus gitu. Jadi gimana ya? Jadi dari visual dan dari karakternya sendiri, Bagas itu kita coba buat karakternya modern tapi ceritanya bersetting sejarah begitulah. Kesulitannya pasti pertama dari akurasi. Jadi apakah waktunya, lokasinya, cara berpakaiannya, kemudian kalau misalnya perang, cara berperangnya, terus kendaraan pada saat waktu itu harus akurat sih. Itu karena kan namanya juga sejarah ya. Yang dalam komik ini untuk bahasanya kita memang pakai bahasa yang lebih modern ya, karena supaya bisa dimengerti anak sekarang. Kalau kita pakai bahasa cara berbicara zaman dulu, mungkin anak sekarang bingung. Kan tujuan kita ingin memperkenalkan sejarah Indonesia kepada anak-anak. Jadi message-nya itu yang penting. Sementara bungkusnya itu kita sesuaikan dengan apa yang disukain anak-anak sekarang gitu. Kalau belajar sejarah dari komik, sebenarnya anak-anak itu menurut saya tidak sadar bahwa dia akan belajar banyak hal dari komik. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya banyak orang dewasa yang tidak menyadari hal itu gitu. Dan anak-anak kecil pun mereka ya dengan membaca komik yang bermutu ya, itu pasti mereka tambah pinter gitu. Dalam hal apapun, misalnya mereka baca komik tentang masak, mereka jadi tahu tentang masak gitu. Mereka baca komik tentang olahraga, mereka jadi tahu tentang olahraga itu gitu kan. Begitu juga dengan sejarah. Sementara memang lebih banyak komik dari luar negeri yang lebih mengangkat sejarah ketimbang komik Indonesia gitu. Dan komik luar negeri itu juga kebanyakan yang mengangkat sejarah mereka masing-masing karena mereka sudah sadar. Nah, oleh karena itu karena ketidaksadaran orang Indonesia itulah maka baru kali akhir-akhir ini ada komik yang berlatar belakang sejarah. Ya persoalan besar kenapa anak-anak tidak suka sejarah ya karena gurunya nggak becus ngajar di sekolah. Tidak mampu mengajarkan sejarah dengan menarik. Kenapa guru tidak diajarkan mengajarkan sejarah menarik? Karena sejarah dibuat sedemikian rupa supaya agar bersifat hafalan. Dan itu yang terjadi. Kenapa kita tidak suka sejarah ya? Supaya kita ya memang tidak mengungkit sejarah-sejarah masa lalu. Adalah tempat berkumpulnya masyarakat. Kami mengajarkan sejarah
itu dengan cara-cara yang berbeda. Nah, jalan-jalan sebenarnya itu merupakan salah satu alternatif ya. Jadi kalau selama ini orang belajar sejarah itu dengerin guru atau baca buku, itu pasti bosen karena itu metode lama. Langsung ke jembatan Kota Intan, teman-teman. Jadi proses mengunjungi langsung itulah yang saya yakin akan jauh lebih melekat di hati mereka, akan jauh lebih mudah diingat ketimbang mereka baca buku atau dengerin guru. Nah, kenapa? Karena ternyata dengan mengunjungi langsung itu anak-anak lebih exciting, ya. lebih bersemangat, lebih bisa melihat langsung, dan sesuatu yang empirical proses itu pasti jauh lebih mudah dicerna, lebih mudah dihafal kan. Mungkin bukan dihafal tapi lebih mudah dipahami, apalagi disampaikan oleh pemandu pendamping mereka yang memahami betul konteks peristiwanya, kemudian asal usul alur ceritanya misalnya. Nah, jadi di awal berdirinya KHI memiliki prinsip demikian. Komunitas Historia Indonesia mencoba mendobrak satu pemahaman baru, ternyata mengunjungi langsung akan mudah melekat. Tetapi kita tidak berhenti pada titik itu, karena mengunjungi langsung museum juga ya kita perlu mengelaborasi, perlu melakukan sesuatu yang tidak hanya sekedar mengunjungi, tetapi juga harus ada aktivitas, harus ada kegiatan-kegiatan lain yang meramaikan, karena banyak museum-museum di kita tuh yang jujur saja hanya menyediakan tempat, lantas mereka datang berkunjung selesai. Jarang sekali museum-museum kita yang memiliki kegiatan atau aktivitas. Oleh sebab itu, komunitas Historia Indonesia selalu mendekati museum dan bagaimana sebenarnya KHI sendiri bisa berkolaborasi membuat satu kegiatan di museum. Nah, asal mereka mau menyisihkan waktu. Makanya saya selalu bilang, kita nih weekend, Anda hujan-hujan, malam-malam, siang-siang, panas terik, biasanya Anda ke mall, Anda rela menyisihkan waktu untuk belajar sejarah. Ini adalah bentuk nasionalisme kita. Ini bentuk perjuangan kita melawan lupa. Karena kalau Anda memegang bambu runcing saat ini udah nggak mungkin. Tapi Anda mengunjungi situs sejarah, belajar sejarah bersama kita sama besarnya seperti memegang bambu runcing. Kenapa? Karena penjajahan global sekarang tuh sedang terjadi. Kita sedang berperang sesungguhnya. Dan kita telah kalah. Kita menjadi bangsa yang kalah dan bangsa yang dijajah oleh kebudayaan, oleh ekonomi, oleh politik, dan oleh teknologi bangsa-bangsa luar, sehingga kita hanya menjadi pecundang, kita hanya menjadi konsumen. Kedainya pun ditutup dan dijual kepada orang lain. Terlalu complicated, mesti dibikin yang gampang, yang menarik. Coba, kenapa orang mau lihat Spider-Man misalnya? Kenapa orang mau lihat komik-komik Jepang? Doraemon misalnya. Dia gabung Doraemon sama Sushi. Gitu loh. Nah, kita mungkin nanti Bagas sama Gado-Gado. Bagas sama pecel lele gitu. Yang pertama pasti keberanian ya, keberanian. Terus yang kedua juga sebagai anak Indonesia kita harus bertanggung jawab, ya kan? Bayangkan saja mereka dulu dalam usia yang sangat muda harus ikut angkat senjata, walaupun senjatanya sangat sederhana, tapi mereka harus melawan penjajah. Jadi dari situ diharapkan nasionalisme anak-anak ini bisa lebih baik lagi gitu. Nah, satu hal lagi yang mau kita berikan kepada anak-anak ini sebenarnya kan di dalam anak-anak zaman sekarang saya percaya slotnya itu banyak ya. Nah itu mesti kita isi. Jadi kita juga nggak ragu-ragu di dalam komik Bagas ini ceritanya sedikit berfantasi. Saya nggak berani bilang bahwa komik itu lebih bagus dari buku pelajaran ya, tapi kita hanya mau menambahkan lagi cara atau media supaya anak-anak ini lebih mengenal sejarah bangsa kita. Kita menyajikannya juga menarik, misalnya bukunya ya, itu kertas yang dipakai, kertas yang bagus, kemudian tata warnanya,
juga warna-warna yang sekarang digandrungi oleh anak-anak muda gitu, dan semua kemasannya, sehingga kita berani bersaing dengan komik-komik asing yang sekarang menguasai toko-toko buku. Sejarah itu begitu penting bagi bangsa ini. Nah, kalau satu orang hilang ingatan, mungkin negara nggak akan hancur. Tapi kalau jutaan orang yang hilang ingatan terhadap masa lalunya, apa yang akan terjadi? Bangsa ini akan dikendalikan oleh bangsa-bangsa lain. Karena kita tidak tahu founding fathers bangsa ini. Kita tidak tahu cita-cita bangsa ini didirikan. Kita tidak tahu bahwa kita pernah berjaya di masa lalu. Nah, kejayaan masa lalu, pelajaran di masa lalu, itu akan menjadi inspirasi, akan menjadi pijakan bagi kita di masa depan. Ya, yang pasti ini kan zaman modern. Kalau kurikulumnya masih jadul, guru-gurunya pikirannya masih nggak gaul, ya nggak akan bisa bangkit lah bangsa ini pendidikan sejarahnya. Perlu ya, revitalisasi itu kan sesuatu yang positif. Dan yang nggak bisa nyesuaikan ini kan rata-rata di lapangan sebenarnya. Pemerintah berusaha membuat terobosan, gurunya yang menolak, yang nggak paham. Kita ini kurang fasilitas, nggak mungkin protes. Ya, sementara siswa sudah jauh lebih canggih. Kalau misalnya belajar sejarah, biasanya sih kayak ke museum-museum. Cuma kan kalau emang sejarah kan pelajaran yang wajib di sekolah. Jadi kalau pakai buku, sebaiknya kita jangan terlalu menghafal karena pasti nggak bakal inget, apalagi hafal baku kan. Rame-rame Kak, mau guru-guru ke museum tentang para pahlawan yang telah gugur Kak. Ya nggak di kelas aja gitu, kunjungan kayak keluar ke museum atau kemana kayak gitu, yang keluar biar orang-orangnya juga, siswa-siswinya juga refresh semua kan otaknya. Kalau di luar kan daripada di kelas mulu cuma ngeliatin buku, ngeliatin papan tulis, ngedengerin gurunya ngomong, itu kan bosen banget, ngantuk banget. Jadi lebih enakan sih di luar, atau enggak guru-gurunya juga kreatif gitu, ngajakin lewat game kan bisa, nggak harus cuma ngejelasin doang. Kalau misalnya sejarah kerajaan ini tuh pada tahun berapa, itu kan ngebosenin banget kan, kita belajar tahun-tahunan.